Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina wakhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fil Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyyati. Yang lalu telah kita sama-sama bahas, sama-sama kaji tentang kata-kata tawaddud, penyayang yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahasan sekarang at-targhibu bit tawaddudi bis sunnati an-nabawiyyati. Senang cinta dalam hal kasih sayang yang ada di dalam sunnah Nabi atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, anaknya dan bapaknya radhiyallahu anhuma. Apa yang terjadi? Hadis ini ya, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat. Apa pertanyaannya? Kata Ibnu Mas'ud, para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa biman tahrumun naru 'alaihi. Wahai para sahabat, maukah kalian aku ceritakan, aku khabari, aku tunjukkan orang yang haram baginya neraka, atau neraka haram menyentuh baginya atau tubuhnya. Artinya orang itu berarti masuk surga, diharamkan masuk neraka, bahkan apinya pun tidak akan tersentuh oleh kepada orang tersebut. Tentu kalau seperti itu para sahabat mau nggak dikabari kayak gitu? Pasti mau. Kan awalnya sahabat tidak tahu. Begitu lagi kumpul-kumpul kayak begini misalnya, Nabi ngomong, wahai para sahabatku, apakah kamu mau, kalian mau aku tunjukin, aku beri kabar, aku beritahu bahwa ada ya biman yahrumu 'alan nar, ada orang yang haram jasadnya disentuh oleh api neraka, atau api neraka haram menyentuh orang tersebut. Masya Allah, ya kan? Para sahabat kan penasaran kan? Tentu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, apa ya Rasulullah, 4 orang itu yang haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Ya Allah, kayaknya kalau kita diberitahu kayak begitu oleh Rasul, Masya Allah senang banget ya. Ya kita, maaf, api yang ada di dunia saja, ya, api yang ada di dunia saja itu sakitnya, panasnya kayak apa? Apalagi itu api neraka. Konon api yang ada di dunia itu cuma segini nih, petikannya saja, apa namanya? Ya, percikannya saja. Baik, percikannya saja kayak seperti itu. Apalagi bibitnya, mungkin cicitnya kali itu ya, cicitnya. Apalagi bapaknya, ibunya. Tentu para sahabat mereka bertanya, iya ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Qala ala kulli hayyinin layyinin
qaribin syahlin. Itu kata Rasul. Orang yang tersentuh dari api neraka adalah kullu hayyinin, yang tidak tersentuh, oleh api neraka. Artinya orang itu akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli layyinin. Jadi ada 4. Yang pertama orang yang hayyin, yang kedua orang yang layyin, yang ketiga adalah orang yang qaribin, dan yang keempat adalah orang yang sahl. Apa itu layyin? Layyin itu hayyin, ala kulli hayyinin. Jadi orang yang selalu tenang hidupnya, memiliki ketenangan lahir dan batin, itulah yang haram terkena oleh api neraka, yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ia memiliki hayyinin, ketenangan dalam lahir dan batin. Kira-kira enak gak tuh punya ketenangan itu? Tenang, enak. Walaupun hartanya sedikit, tapi hidupnya tenang, hidupnya tidak berasa gerusuh. Kalau kata Habib Nobel, tidak gerungsung, kata Habib Nobel. Jadi tenang hidupnya, tidak memikirkan apa. Kan kadang-kadang kita, maaf ya, hidup ini berasa gerusuh. Wah, berasa gerusuh ini tidak tenang. Kalau orang yang tenang itu punya duit tenang, tidak punya duit tenang, gak kira-kira? Tenang aja. Yang punya duit tenang, gak punya duit jangan manyun. Ya kalau kita ini kadang-kadang tenang, ya. Tapi kan yang sebelah nih, kadang-kadang kalau nggak punya duit, masya Allah, apalagi anak-anaknya, ya masya Allah, sampai pada akhirnya ada orang jualan anaknya sampai dikurung di belakang rumah, saking gak punya duitnya. Nah, orang yang hayyin, yang tenang lahir dan batin, orang ini memiliki sifat menenangkan, teduh, kemudian meneduhkan, tidak temperamental, tidak mudah marah, tidak mudah gelisah. Ini orang seperti itu. Kalau ngomong dengan orang itu, ngomongnya yang menyejukkan. Kalau bercanda, candanya meneduhkan, tidak temperamental, tidak gampang marah, teduh, tenang. Kira-kira pernah nggak Bapak ngomong, diskusi, atau bercakap-cakap dengan orang yang seperti itu? Berarti itulah namanya orang yang hayyin. Kalau ngomong meneduhkan. Kenapa? Karena ada orang yang kalau kita ngomong, kita bercakap-cakap, kita bercerita, orang itu jadi provokator. Ada nggak? Banyak ya. Banyak. Ngomong dia provokator. Wah, gak usah gini, gak usah gitu. Nah, ini berarti orang ini tidak termasuk kategori hayyin. Kenapa? Karena tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan keteduhan, bahkan sifatnya temperamental, gampang emosinya. Kan enakan kalau kita ngomong sama teman, kita ngomong sama saudara kita ngomong bercakap-cakap, hatinya menyejukkan, memberikan keteduhan, ya enak nih. Nah, kenapa orang itu bisa hayyin, orang itu bisa menyejukkan, bisa menenangkan, bisa meneduhkan? Karena prinsipnya adalah dalam hatinya. Kalau orang yang dalam hatinya selalu dia berzikir pada Allah, hatinya dia selalu ingat Allah, hatinya selalu dia mengingat, selalu
Kalau dia sadar, maka yang terjadi adalah akan ada ketentraman dalam jiwanya. Hatinya karena zikir terus pada Allah, maka yang keluar juga kata-katanya bagus. Maaf, Bapak tahu tawon ya? Tawon itu keluarnya apa? Madu. Dan tawon itu bapak-bapak itu nggak pernah makan kotoran-kotoran. Maaf, pernah nggak tawon, maaf ya, makan kotoran manusia? Tawon makan darah orang. Darah ada kemudian dimakan, nggak pernah. Karena makannya yang bagus-bagus, yang keluarnya juga yang bagus-bagus. Makanya keluarnya madu. Madu buat kesehatan. Ada madu yang manis, ada madu yang pahit. Kalau lagi gapit, yang ini banyaklah makan madu pahit. Saya apa rasanya? Ya pahit, tapi awalnya manis. Dan tidak semua yang manis itu bikin sehat. Kita makan yang manis-manis, yang terjadi apa? Kencing manis, orangnya juga jadi manis. Makan yang pahit-pahit bisa jadi itu jadi obat. Karena itu dalam menyikapi perbuatan kita, kita cari ya, jangan sampai begini. Orang kadang-kadang kalau ngomongnya manis, pada ujungnya pahit. Ada orang yang ngomongnya pahit, pada ujungnya manis. Bisa jadi kepahitan itu menjadikan kita jadi obat. Ini kayak gini nih, manis atau pahit ngomong ini? Pahit kan? Pahit leder, bahasa Jawa itu. Apa pahit leder gitu kan? Ya pahit, bayangkan supaya jadi orang yang peneduh, penyejuk kan susah. Betul gak? Susah. Kita kadang ngomong sama orang, wah yang diomongin yang jelek-jeleknya. Kalau lagi cinta, senang kepada orang itu, semuanya dianggapnya baik semua, senang semua, diambul-ambulin. Tapi begitu benci kepada orang itu, ada clash dengan orang itu, apa yang terjadi? Semua kejelekannya dibongkar semua, sampai yang kecil-kecil dibongkar semua. Maka kuncinya itu adalah hati ya. Jadi hayyin itu adalah memiliki ketenangan baik lahir maupun batin yang didasarkan dari hati yang murni, hati yang suci, hati yang bersih, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, maka hati akan tentram, tenang. Coba kalau hati kita, yang ada dalam hati kita hanya Allah, 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 tidak biasa gerusu. Orang lain dapat kekayaan, monggo. Orang lain dapat nikmat, silakan. Orang lain punya ini, monggo. Orang lain dibagi ini, monggo. Kita tidak dibagi, monggo. Itu hati yang tenang. Nah, yang pertama itu kullu ala kulli hayyidin, yang tenang, yang damai, yang tentram, yang menyejukkan, yang meneduhkan. Itulah orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Masya Allah, sulit banget ya, sulit. Makanya enaknya mah ya udah, kita dikir aja, kira kita lagi ngobrol, kita juga dikir. Kalau lagi ngobrol dikir, insya Allah ngomongnya juga enak. Ya, ngomongnya enak. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, bahwa orang yang haram tersentuh api neraka, atau api neraka tidak akan menyentuh kepada orang tersebut, ala kulli layyinin. Layyin itu artinya orang yang lemah lembut.
sopan, santun. Itulah yang disebut layyin. Tidak pernah perkataannya, sikapnya melukai orang lain. Ngomongnya lembut, lemah lembut, santun, sopan. Tidak pernah perkataannya menyinggung orang lain. Tidak pernah perkataannya melukai orang lain. Tidak pernah sikapnya memojokkan orang lain. Tidak pernah sikapnya memalukan orang lain atau mempermalukan orang lain. Itulah yang disebut dengan layyin. Kalau orang sudah layyin, sudah lemah lembut, perkataannya sopan, perkataannya santun, maka muncul dari sifat layyin itu rahmatan lil alamin, kasih sayang semua alam. Lihat orang lain kagak makan, hatinya terpanggil. Itulah sebut layyin. Melihat orang dalam keadaan duka, tidak malah mempuas-puasi, malah justru mendoakan, memberikan saran, memberikan masukan yang berharga. Maka itulah yang disebut dengan layyin, lemah lembut, sopan, santun kata-katanya dan perbuatannya. Maka orang yang memiliki sifat layyin, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah sifat layyin pada diri Rasul, lemah lembut, sopan, santun kepada orang yang lebih tua. Rasul menghormati, ya, Rasul memberikan teladan, lemah lembut ngomongnya. Coba pernah gak Rasulullah SAW ngomongnya kasar? Dalam sejarah gak pernah. Bahkan pernah ada nenek-nenek yang ngapor, ya Rasul, apakah saya bisa masuk surga? Rasul jawabnya apa? Gak ada nenek-nenek di surga. Coba kalau kita, ngapain kamu gak pernah sholat, gak pernah ke masjid, gak pernah ke musola, maunya terus neraka, gitu ya. Bahasanya yang enggak itu. Rasul tidak, ya, bahasanya ketika canda pun enak. Jadi tidak pernah Rasul bahasanya itu kasar atau melukai hati, bahkan lemah lembut, sopan. Yang ketiga, ala kulli qaribin, yaitu orang-orang yang qarib. Qarib itu bisa bermakna dekat, hangat, akrab, supel. Itulah qarib. Orang yang dekat, akrab, supel. Supel itu apa? Mudah bergaul. Maaf ya, sorry. Bergaulnya suka bergaul, tapi maaf, bukan bergaulnya politik. Nah, kadang-kadang ada orang bergaul, suka bergaul tapi dalam kaca politik. Makanya yang 30-an yang diutamakan kelompoknya. Ya, kalau sama kelompoknya mau, aduh deket banget. Itu bukan termasuk qarib. Kalau orang yang qarib, yang supel, yang dekat, yang akrab, siapapun orangnya, itulah namanya qarib. Waktu berapa hanya lagi? 4 menit terakhir. Kata Nabi, orang yang tidak tersentuh oleh api neraka adalah orang yang sahel. Sahel itu artinya orang yang mudah, orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan proporsionalnya, profesinya. Itu sahel. Orangnya sahel itu, maaf, tidak berbelit-belit, tidak banyak berbelit-belit, tidak banyak belak-belok. Itu sahel. Ada orang minta bantuan, minta tolong. Kadang-kadang kan ada orang yang berbelit ya, bisa gak sih minta tolong?
Nah, saya lagi butuh banget, pinjam duit, pinjam duit. Waduh, saya wah. Itu termasuk beli-beli tuh. Kalau kita nggak punya, bilang aja mohon maaf, saya lagi nggak punya. Ya, mohon maaf lagi nggak punya. Ini orang yang beli-beli ditagih hutang. Oh, yang berbelit-belit muter-muter dulu tuh, muter-muter dulu. Itu termasuk bagian orang yang berbelit-belit, sukanya mempersulit orang, suka mempersulit orang. Itu bukan termasuk sahel, tapi ya orang yang mempersulit. Kalau orang yang sahel itu orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain. Tapi maaf, jangan semuanya mentang-mentang mempermudah, semuanya dimudahkan. Kenapa kamu gak sholat? Gampang, masih ada waktu. Kenapa kamu gak infak? Nanti aja kalau saya udah kaya. Nah, itu termasuk orang yang bukan sahel. Kalau orang sahel mempermudah, ya, tidak berbelit-belit, tidak neko-neko. Ya, minta tolong dong, saya ini. Oh, siap. Oke. Apa yang dibantu? Ini saya lagi butuh duit nih. Berapa? 1 juta. Waduh, maaf, saya lagi gak punya 1 juta. Kayaknya berbelit-belit ya? Enggak ya? Ada 1 juta. Tapi saya harus ini. Padahal gak ada gitu. Gak ada. Maaf, pernah kayak begitu ya? Pernah kayak gitu. Mohon maaf. Kalau saya salah berkata, ya memang keadaannya begitu kan? Itu ya. Nah, inilah yang disebut sahel. 4 orang ini biman yahrumu 'alan nar wa biman tahrumu an-naru 'alaihi. Orang ini tidak akan tersentuh api neraka, bahkan api neraka tidak akan menyentuhnya. Berarti kalau gitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah diucapkan, susah dipraktekkan. Betul tidak? Ngomongnya mah gampang. Maka kalau ketemu orang, gak usah kita banyak minta, supaya jangan sampai kita disusahkan kan gitu. Ketemu orang, aduh, banyaknya ngeluh kita gitu. Banyaknya ngeluh itu hanya kepada Allah saja. Besok saya harus ini nih. Gak usah kita cerita, saya besok mana saya ini kemudian saya gak punya duit sampai nangis. Nangisnya nangis mata buaya. Tahu dong, di depan orang nangis, kalau sudah dikasih tertawa, itu namanya buaya. Udahnya, ya Allah, besok saya harus ini ya Allah. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Berikan kemudahan ya Allah. Sudah, serahkan sama Allah, kita jalan tuh. Begitu kita jalan, kita gak usah ngemis-ngemis, kita gak usah minta-minta. Kita ngobrol yang berikan kesejukan, kenyamanan, bisa memberikan orang lebih semangat. Wah, kan kalau orang itu diberikan seperti itu kan, Pak, saya tertarik nih Pak, saya enak nih. Sebenarnya apa sih yang kira-kira bisa saya bantu? Kan gitu kan akhirnya kan? Ya, hanya itu sebenarnya. Oh, berapa Pak? Sedikit, cuma 5 juta. Oh iya Pak, silahkan Pak, siap. Kira-kira enak ya? Jadi gak kita ngeluh kepada manusia, tapi kita ngeluhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kebanyakan ngeluhnya kepada manusia. Kalau orang itu cinta senang kepada kita, bayangkan kalau orang itu benci kepada kita, kita ngeluh kepada orang itu. Orang itu kira-kira bilang apa? Syukurin lu, gitu kan? Was, rasain, gitu. Was, macam-macam. Kalau orang itu lagi benci kepada kita, kalau orang itu lagi senang kepada kita,
Ya Allah Pak, mudah-mudahan Allah berikan jalan terbaik, Allah berikan kemudahan. Saya turut prihatin, kan gitu kan. Cuman kalau mau bantu saya lagi gak punya, saya cuma doa saja, paling gitu ya. Begitu. Inilah sifat empat yang akan diharamkan oleh Allah. Orang itu masuk neraka atau tersentuh api neraka, dan api neraka tidak akan menyentuhnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وتلامذنا من اهل العلم واهل الخير، ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر واهل الضير، انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.